Mau ini Pak, mau izin wawancara Oke. terkait efektivitas program ini Pak, pendampingan usaha mikro. Oh, pendampingan. Iya Ya, Pak, siap. kalau menurut Bapak, apakah program ini dapat membantu dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro? Ya, sungguh sangat membantu karena kita biasanya dari program pendampingan itu, para pendamping itu ditugaskan untuk mencari para pelaku usaha yang masih usianya tuh baru mulai atau berjalan belum lama, supaya untuk membantu mereka dari segi legalitas, dari segi produk, dari segi pemasaran, supaya bisa berkembang usahanya seperti itu. Apakah program pendampingan ini berarti usaha mikro ini pada pencapaiannya sudah sesuai dengan yang diharapkan Pak? Pada pencapaian ini ya alhamdulillah, karena pada tahun sebelumnya ini terakhir itu 2023, ujung dari program pendampingan ini adalah UMKM Award. Jadi UMKM terbaik dari hasil dampingan kita pilih. Setelah dari situ biasanya mereka akan dapat beberapa investor atau eh, stakeholder yang menerima mereka untuk membantu menawarkan produknya. Seperti contohnya di waktu itu pernah di Farmhouse Lembang, terus di Rabani kita juga pernah, terus dengan Grab juga pernah. Jadi mereka diminta produk usahanya untuk ditaruh di tempat wisata seperti itu dari hasil dampingan itu. Sama untuk ini Pak, untuk menanyakan akses belajar itu teh seberapa sering ya Pak? Akses apa? Akses belajar kayak akses pasar. Oh, akses pasar itu kita tuh tergantung, sebetulnya kita tidak bisa mendeklar dalam satu tahun tuh kita ada berapa bazar. Kalau dari bidang kita sendiri itu kita biasanya 3 sampai 4 rata-rata ya. Tapi dengan instansi lain, contohnya dengan kecamatan atau dengan dinas lain atau bahkan pusat yang mengadakan bazar di Kota Bandung, biasanya mereka itu meminta kita dinas koperasi sebagai tuan rumah di Kota Bandung ini, ada nggak nih UKM unggulan Kota Bandung yang mau ikut bazar. Nah itu variable X yang kita tidak bisa tentukan berapa banyak bazar nih yang akan ada di Kota Bandung seperti itu. Tapi untuk annualnya biasanya kita minimal itu 4. Dan dari pemilihan UKM itu kita pecah. Jadi misalkan yang pertama kecamatan mana, kan ada 30 kecamatan. Satu kecamatan itu 30 dampingan UMKM. Jadi ada minimal 900 UKM baru setiap tahun di Kota Bandung yang didampingi. Setiap kecamatan itu kita misalnya pilih 3 atau 4, nanti di rolling setiap kecamatan supaya semuanya kebagian di tiap kecamatan itu. Supaya melatih mereka juga gini loh caranya bazar tuh, gini loh rasanya bazar, kadang mungkin tidak keluar, maksudnya tidak ada yang laku atau bahkan laku banget, supaya mereka tahu, oh nggak kaget, oh gini loh rasanya bazar tuh, kayak gitu. Kalau untuk metode sosialisasi yang digunakan Pak untuk kayak memasarkan program ini ke pelaku usaha mikro itu gimana Pak? Oh, sosialisasinya kita biasanya begitu awal tahun kita mengumpulkan para kewilayahan. Kewilayahan itu adalah kecamatan dan kelurahan. Biasanya kecamatan sih ya. Kita adakan pertemuan di ballroom atau misalkan di sini di dinas koperasi di kantor. Kita bilang nih akan ada lagi sosialisasi, akan ada lagi program pendampingan. Kita juga akan membawa para calon pendamping yang sudah kita pilih melalui proses seleksi kepada para kewilayahan ini, pada let's say kecamatan lah. Jadi misalkan kecamatan A pendampingnya tuh ini, silakan ya perkenalkan dengan para kelurahan-kelurahannya, RT RW-nya, supaya dikasih tahu nih, disosialisasikan lagi ke RT RW bahwa ada program pendampingan baru nih, ada program pendampingan lagi di tahun ini di kecamatan ini, pendampingnya si A misalkan, silakan hubungi yang mau didampingi gitu. Jadi perpanjang tangan kita tuh dengan para kewilayahan supaya informasinya akurat, supaya lebih cepat menyebarnya. Berarti dengan begitu dapat memberikan arahan yang optimal ya Pak? Oh ya, alhamdulillah semuanya optimal. Mungkin justru dari pihak UKM-nya sendiri yang merasa malu, oh malu nih pengen ikutan tapi malu, atau mungkin ada yang bingung gimana caranya, tapi balik lagi malu nih ya.
Makanya itu kita ditargetkan para pendamping ini untuk mencari 30 pelaku usaha karena dikhawatirkan mereka tidak siap atau hal lainnya. Ya udah didatangin sama si pendampingnya nih, mereka lakukan sosialisasi, kita tuh mau gini nggak apa-apa kok, programnya gratis tidak berbayar, kita fasilitasi semuanya, silakan, seperti itu. Kalau untuk apakah peserta program dapat menjalankan program sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, Pak? Alhamdulillah selama ini eh, berjalan sesuai dengan target, aman semuanya. Apakah ini Pak ada kendala dalam pelaksanaan, Pak? Dalam pelaksanaannya kendalanya tuh ya mungkin kita masih dalam tanda kutip ya, masyarakat tuh berpikir bahwa program pendampingan ini berbayar padahal gratis, jadi banyak yang segan. Ada beberapa kewilayahan yang merasa saya malu mau ikutan, padahal nggak apa-apa, nggak bayar, gratis, dan kita tuh benar-benar memfasilitasi semuanya dari mulai legalitas, tadi saya bilang itu legalitas semuanya kita fasilitasi. Mungkin yang berbayar adalah ketika legalitas secara resmi, kayak misalkan pembuatan hak kekayaan intelektual itu memang harus berbayar. Cuma kalau misalkan pembuatan hak secara umum itu harus bayar 1,8 juta. Kalau sudah jadi binaan dan mendapat surat keterangan itu cuma 500.000 potongannya, dan itu bukan ke kita, itu mereka bayarkan langsung ke Kemenhumkam, seperti itu, sisanya situ. Kalau ini Pak, apakah program ini sudah sesuai Pak dengan tujuan program saat pelaksanaannya? Saat pelaksananya sudah sesuai ya, sudah sesuai, cuma mungkin yang kita sedikit bukan sedikit ya, yang kita harapkan itu UKM yang sudah menjadi dampingan itu bisa bertahan dan scale up. Masalahnya adalah ketika usaha sudah berdiri, kita sudah pertemukan dengan stakeholder atau para sebutnya lupa ya, intinya dengan para mitra gitu, supaya bekerja sama. Ketika mereka sudah melakukan kerjasama itu, kontinuitasnya yang dipertanyakan, apakah mereka mampu. Kayak misalkan waktu itu kita pernah mempertemukan para UKM dengan pihak hotel untuk menaruh makanan di salah satu hotel, beberapa hotel sebetulnya. Kita ambil contoh salah satu hotel, dalam setiap hari mereka butuh sekitar 300 snack dalam satu hari. 300 snack itu dari berbagai macam UKM yang kita kumpulkan untuk memenuhi kuantitas yang diminta. Tapi ketika masuk di hari ke-7 atau hari ke-8 dan setelahnya, karena pembayarannya itu adalah bukan konsinyasi, termin, jadi tidak langsung beli terus bayar langsung. Mereka tidak tahan dengan pembayarannya itu, modalnya bermasalah pertama. Terus yang kedua, banyak juga yang merasa bosan, begini-gini terus nggak ada kemajuan. Mungkin mereka tidak mau mengulik ya how to-nya, bagaimana caranya mengembangkan usaha ini. Meskipun kita sudah melakukan pendampingan, kita kadang melakukan pelatihan juga, kita mengundang mereka, gini loh caranya. Cuma mungkin kendala utama dari UKM itu adalah dari biayanya, modalnya. Sisanya mah sebetulnya kita bisa bantu, tapi untuk modal kita tidak bisa bantu kecuali dari pemerintah pusat. Ada bantuan nih, misalkan dana hibah atau dana pinjaman. Cuma itu karena banyaknya yang memesan ke UKM itu pembayarannya termin, jadi ya terlalu kuat nih, belum kuat UKM di Kota Bandung. Bukan di Kota Bandung sih, bahkan di seluruh Indonesia ya. Mereka siap nih dengan kualitasnya, tapi begitu pembayaran mandek, kualitas menurun demi memenuhi kuantitas. Seperti itu yang disayangkan, bukan penyakit ya, itu ya kendala yang kita miliki dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau untuk pengawasan dari program ini bagaimana Pak? Pengawasan apa nih? Pengawasan untuk memantau dari pendamping. Pengawasan kita punya aplikasi namanya Siramping
itu untuk mengawasi laporan mereka apakah ada 9 KPI, let's say dalam bahasa swasta ya, 9 KPI itu apakah semuanya sudah terpenuhi. Kalau belum, kita akan melakukan reminder ke pendamping ada poin-poin yang belum dipenuhi oleh mereka supaya dipenuhi seperti itu. Jadi kita bisa langsung by system, nggak harus datang panggil satu-satu, enggak. By system sudah ada, kita kirim email atau kita WhatsApp pribadi Japri supaya pemenuhan KPI tersebut bisa terpenuhi. Kalau ini Pak, apakah ada kadang kayak pendamping yang nakal atau gimana Pak? Pendamping apa? Yang nakal atau gimana ketika dalam pelaksanaan program pendampingan usaha mikro? Sorry, gimana? Jadi pendamping yang tidak memenuhi tugas. Tidak memenuhi tugas. Kita ada nilai minimum dari 6 itu, dari 9 itu, misalkan tidak ada, nilainya akan berkurang. Nah, kalau misalkan dia tidak memenuhi target KPI tersebut, kita akan evaluasi apa masalahnya nih. Otomatis dengan mungkin peringatan pertama, kedua, ketiga, kalau dia masih tidak mampu untuk memenuhi penilaian itu, kita akan mengganti para pendamping ini. Jadi para pendamping ini kan para expert yang sudah para expert UKM yang sudah bertahan di dunia usaha itu minimal 2 tahun kan. Nah, kita karena banyak juga yang mengantri ingin menjadi pendamping, kita akan, kalau misalkan dia tidak memenuhi syarat selama 3 kali berturut-turut kita sudah peringatkan, kita akan mengganti mereka karena dianggap tidak mampu untuk memenuhi tugas sebagai pendamping. Seperti itu. Kalau ini Pak, apakah ada evaluasi atau yang harus ditingkatkan dalam agar program ini dapat berjalan lebih optimal Pak? Kita sih untuk sementara ini sudah cukup percaya diri ya dengan program ini, karena kita sudah membuat skemanya, flow-nya itu dari awal, dari dasarnya itu sudah cukup. Kita masih cukup pede sih. Cuma mungkin yaitu bagaimana si UKM-nya ini bisa mempertahankan diri mereka, mempertahankan usahanya itu, seperti itu. Sudah Pak? Sudah, oke, siap. Sama ini Pak, boleh minta izin dokumentasi? Boleh. Dari Unpas ya.